Di surat Asy-Syu'ara, ketika Ibrahim bertanya, ma ta'budun, tanpa za, maka kaumnya merespon, qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah patung dan kami akan terus menyembah patung. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya, ma ta'budun, maka jawabannya pun lunak. Kami menyembah patung ya, dan kami akan terus menyembah patung. Jawabannya lunak, karena pertanyaannya lunak. Tapi di surah As-Saffat, ketika Ibrahim ya bertanya dengan menegur dengan keras, ya dengan sedikit itu lebih mubalaghah, maka jawabannya pun berbeda. Coba baca di surat ya 90 di ayat 97-nya ya. Surah As-Saffat 97-nya. Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ketika Ibrahim bertanya, maza ta'budun, apa respon kaumnya? Buat bangunan tinggi untuk Ibrahim, lemparkan dia dari bangunan tinggi itu ke dalam api yang besar. Jadi responnya keras. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat. Pertama surat Asy-Syu'ara ayat 70, dan yang kedua surat As-Saffat ayat yang ke-85. Kita baca ayatnya. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Di As-Saffat 85, iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah. Jadi ayat ini sama persis redaksinya, di mana Ibrahim bertanya kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah. Sama persis, redaksinya sama, maksudnya sama, pesannya sama. Tapi secara redaksional ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Di surat Asy-Syu'ara ayat 70 itu kata tanyanya menggunakan ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Sementara di surat As-Saffat ayat 85 itu pertanyaannya menggunakan maza ta'budun. Itu saja bedanya. Yang artinya sama, apa? Jadi ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Maza ta'budun, apa yang kalian sembah. Tapi ada perbedaan pada kekuatan makna antara ma dan maza. Apa bedanya? Ma dan maza itu sama-sama disebut adat istifham. Ya, istifham itu artinya untuk menanyakan sesuatu. Itu kenapa diartikan apa. Apa itu menanyakan sesuatu. Bedanya, maza hurufnya lebih banyak. Maza. Karena maza itu terdiri pada dua. Ma istifham dan za isyarah. Maza artinya apa ini? Kira-kira begitu. Jadi kalau maza itu dua sebenarnya jenis katanya. Ma-nya isyarah, za-nya, ma-nya istifham, za-nya isyarah. Jadi maza itu gabungan daripada istifham dan isyarat. Ini za, maza. Sementara ma istifham saja, tidak ada isyaratnya. Dan dalam kaidah semantik ada ketentuan, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau bangunan kata itu bertambah,
maka itu artinya kekuatan maknanya juga bertambah. Jadi bertanya dengan maza itu lebih kuat ketimbang bertanya dengan ma. Kenapa? Karena konstruksi katanya lebih banyak. Maza itu ma dan za. Istifham tambah isyarah. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, apa ini? Apa ini? Kalau ma apa? Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau begitu kita simpulkan, teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala itu lebih keras karena maza. Di surah As-Saffat ya, teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala di surah As-Saffat itu lebih keras dan mubalaghah, lebih kuat ketimbang tegurannya di surat Asy-Syu'ara. Itu kenapa jawabannya, responnya juga berbeda. Di surat Asy-Syu'ara, ketika Ibrahim bertanya ma ta'budun tanpa za, maka kaumnya merespon, qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah patung dan kami akan terus menyembah patung. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya ma ta'budun, maka jawabannya pun lunak. Kami menyembah patung ya, dan kami akan terus menyembah patung. Jawabannya lunak, karena pertanyaannya lunak. Tapi di surah As-Saffat, ketika Ibrahim ya bertanya dengan menegur dengan keras, ya dengan sedikit itu lebih mubalaghah, maka jawabannya pun berbeda. Coba baca di surat ya 90 di ayat 97-nya ya. Surah As-Saffat 97-nya. Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ketika Ibrahim bertanya, maza ta'budun, apa respon kaumnya? Buat bangunan tinggi untuk Ibrahim, lemparkan dia dari bangunan tinggi itu ke dalam api yang besar. Jadi responnya keras. Ketika Ibrahim bertanya, maza ta'budun, menegur dengan keras terhadap kemungkaran mereka, responnya keras pula. Bikin bangunan tinggi, nyalakan api besar, lemparkan dia dari bangunan tinggi itu ke api besar. Kalau tadi Ibrahim bertanya ma ta'budun, jawabannya lunak. Kami menyembah berhala dan kami akan tetap menyembah berhala. Tapi ketika Ibrahim bertanya maza ta'budun dengan pertanyaan yang keras, tegas, maka Ibrahim pun mendapat respon yang keras dan tegas. Katanya, bangunkan bangunan tinggi, bakar Ibrahim, lemparkan di bangunan tinggi. Apa maknanya di situ? Itu menunjukkan semakin tegas kita dengan kemungkaran, maka orang yang kita tegur pun semakin tegas dan keras dengan kita. Semakin tegas kita mencegah kemungkaran, semakin banyak pihak-pihak yang akan membenci, memusuhi kita, bahkan ingin mencelakai kita. Jadi, teguran yang keras kepada kemungkaran akan menyebabkan kita pun mendapat perlawanan yang keras dari pelaku-pelaku kemungkaran itu. Dan itu risiko. Kalau kita lunak dengan mereka, mereka pun lunak. Makanya ahli maksiat senang ke ustaz-ustaz yang katanya lembut, ustaz yang katanya soft ya, ustaz yang sangat dingin, adem. Tapi ustaz yang keras menegur kemungkaran, itu akan menjadi musuh, akan dibenci, akan diusir, dicaci maki, bahkan akan dibunuh. Sebagaimana Ibrahim ketika bertanya dengan maza, dibakar. Ketika bertanya dengan ma, itu kooperatif jawabannya. Kami nyembah berhala. Jadi itu ya resiko kalau kita tegas ya menegur kemungkaran, bahwa orang akan membenci kita, memusuhi kita, mengusir kita, bahkan membunuh kita. Karena memang pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran akan sangat terganggu dengan dakwah yang tegas dan keras. Itulah buktinya. Kenapa? Ya, respon kaumnya berbeda. Karena berbedanya pertanyaan Ibrahim. Yang satu menggunakan ma, yang satu menggunakan maza. Kekuatan dalam menegur akan menyebabkan kekuatan yang berbeda pula dalam merespon teguran kita.
Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.